Meminta itu menunjukkan pada hati dan kemudian tangan terbuka. Mencari itu artinya apa? Tangan yang bekerja, kaki yang berjalan, yang giat, yang aktif, mencari. Saya tanya saudara, di dalam Roma pasal 3 dan juga di ayat Alkitab yang seperti Yesaya dikatakan bahwa kamu mencari, aku mencari-cari, dan aku melihat, aku jijik melihat engkau, karena apa yang kamu cari itu menusuk hatiku, menyakiti hatiku. Itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka biadab sekali. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka pada Baal, pada dewa-dewa yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan mereka kemudian memohon pada Tuhan, kenapa kami sekarang seperti ini hidup kami? Tuhan katakan, aku gak mau dengar, karena kamu busuk hidupmu. Yang kita cari apa sekarang? Nah, saudara, kita lihat. Nah, yang kita cari apa? Saudara, yang pertama, what things? Apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal bendawi semua yang ada di hidup kita. Yang kedua adalah, saudara tahu, what the truth? Mencari apa? Mencari kebenaran Tuhan. Bukan mencari harta dunia, tapi mencari harta yang terpendam. Sampai kamu menemukannya dan kemudian kamu menjual seluruh milikmu untuk mendapatkan yang kamu cari, keindahan Injil Kerajaan Allah, Kristus dan seluruh kasih keindahannya, keselamatannya dan segala-galanya itu bagi saya. Dan itulah, jika kamu mencari aku dengan hati sungguh-sungguh dan dengan remuk hati, aku pasti mau berkenan untuk menerima kamu. Dan itu janji Tuhan. Bangsa Israel mencari kekuatan Tuhan, bangsa Israel mencari wajah Tuhan, bangsa Israel mencari kehendak Tuhan, bangsa Israel mencari kekuatan kemenangan yang ada dan berdasarkan Tuhan. Dan bangsa Israel mencari, dan mereka selalu menunggu apa yang mereka cari. Saudara, contoh Alkitab begitu banyak. Bagaimanakah kita mencari? Dengan cara Tuhan. Saudara, Samson, Gideon, Musa, Yosua tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Dari bentuk fisik dan peralatan, tidak pernah kalah, tidak pernah bisa mengalahkan musuhnya. Dan siapakah yang beserta dengan Gideon, beserta dengan Samson, beserta dengan Daud, Salomo, beserta dengan Musa dan Yosua? Itulah yang memenangkan dia. Jadi saya mencari apa ini? Mencari, seeking the kingdom of God. Pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apa yang kita cari? Kebenarannya yang memenuhi hidup kita. Jadi waktu saya meminta pada Tuhan, saya mencari apa yang saya minta. Saya mengecek dengan mencari. Benar enggak semua yang saya minta berkenan dan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan minta sesuai. Dan itu adalah mencari. Dan kita akan menemukan keindahan-keindahan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu bentuknya adalah kita dilatih untuk mencari dengan gigih dan persisten, terus-menerus. Nah, saudara, waktu saya melihat kalimat ini dan menemukannya, satu kelemahan dasar orang Kristen itu ada dua. Yang pertama apa? Berdoa menyepelekan karena janji Tuhan. Itu menghina anugerah Tuhan. Udah, Tuhan pasti baik, nggak apa-apa. Nah, saudara meremehkan. Saudara tidak hidup mencari kebenaran Tuhan. Saudara cuma minta Tuhan pasti kasih saya. Kenapa? Saudara, saya sungguh-sungguh minta kebutuhan saya dan saya beriman pada Tuhan. Saudara, kemudian waktu kamu mencari, kamu tidak mencari kebenaran Dia, tidak mencari apa yang dikenan oleh Tuhan, tetapi mencari apa yang berkenan padamu. Semua permintaanmu itu akan membinasakan kamu. Bentuk dari pertumbuhan rohani orang percaya, orang-orang Kristen yang di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, adalah persistensi.
Dan iblis paling takut dengan doa persistensi. Artinya apa? Tidak pernah berhenti dan mengenal menyerah. Never give up. Dan selalu menatap hari bukan dengan duka cita, tapi dengan sukacita. Saya lihat keteladan itu pada diri anak saya, Jessica. Seluruh foto-fotonya dalam sukacita, nggak ada duka cita. Dia menyambut satu kerajaan yang kekal, satu sukacita yang melebihi daripada seluruh sakit penyakit yang ada. Dan kita harus selalu seperti itu. Jadi mencari apa? Mencari kebenaran Tuhan, dan apapun yang Tuhan kenang pada kita, yang kita minta, saudara-saudara akan menikmatinya. Yang Tuhan menyatakan, Tuhan buka semuanya, baru kita tahu satu persatu. Walaupun kita tahu ada pergumulan, Daud bergumul. Saudara tahu apa yang diinginkan seorang ayah dan apa yang diinginkan oleh seorang anak di dalam dosanya. Saudara tahu Absalom menginginkan kematian Daud. Daud seumur hidupnya tidak pernah menginginkan kematian Absalom. Dan waktu Absalom ditombak oleh Yoab, waktu rambutnya kecantol cabang pohon, karena nggak tahu kayak apa rambutnya itu panjangnya, bisa kecantol. Kalau rambutnya kecantol kan pasti nggak mungkin jatuh, kan? Ini rambutnya kayak apa itu? Mungkin seumur itu nggak dipotong atau gimana kan? Jadi waktu naik kuda itu kecantol. Wow, gitu-gitu kan? Nah, saudara, hukum secara negara, hukum secara militer, hukum secara organisasi dan raja, siapapun yang mengkudeta, mengkhianati raja, hukuman mati, termasuk anaknya. Dan berjalan hukumnya dibawa oleh Yoab tanpa minta izin kepada raja, dan itu dosa besar Yoab. Dan Yoab dibunuh oleh Salomo. Luar biasa. Salomo mengerti hikmat Tuhan, dan orang seperti ini hukumannya mati. Karena engkau tidak meminta izin raja untuk membunuh anaknya. Bukan pemberontak, dia punya status, dia bukan pemberontak, dia punya hubungan secara keluarga. Maka karena hubungan dengan raja karena anaknya, kamu harus minta izin dia untuk bunuh. Dan Yoab tidak minta izin, dia langsung dan dia pamerkan pada Daud. Anakmu yang kurang ajar, yang mengkudeta kamu, yang mau membunuh kamu, yang mengusir kamu dari kerajaan, yang membuat kamu sengsara, udah tamat dan aku udah bunuh dia. Apakah Daud kemudian mengatakan, karena dekat Imlek kan, wah Daud langsung masuk kamar, dia sedih, dia menangis di sana. Yoab marah luar biasa. Kenapa? Dan disitulah Yoab mengkhianati Daud. Dan Salomo melihat itu. Karena Daud orang baik, Yoab masih dilindungi. Tapi begitu dia mati, Adonia, Yoab dibunuh oleh Salomo sendiri. Saudara, carilah kerajaan Allah. Saudara, cerita-cerita seperti kita lihat film nggak terjadi dalam hidup kita. No, itu terjadi dalam hidupmu. Jika kamu tidak berjalan dalam kebenaran, tidak mencari kebenaran, dan tidak meminta apa yang berkenan kepada Tuhan, saudara, hidupmu di dalam bayang-bayang kegelisahan yang luar biasa. Tapi kalau kamu tahu Tuhan yang berdaulat dan mengerti apa yang dia katakan, dia janjikan yang terbaik, ketenangan dalam hidupmu itu melebihi dari segala kesedihan yang ada. Paulus mengatakan segala penderitaan kita tidak melebihi kebahagiaan kita, sukacita kita yang nanti kita terima. Dan Daud, Paulus katakan, dan sukacita itu sudah aku terima sekarang. Dan itu bedanya seorang rasul nabi yang mengalami hidup bersama dengan Tuhan.
kematian, sakit, penyakit semua tidak menghilangkan sukacita dia. Dan hebat sekali, Paulus berkali-kali, 40 kali kurang satu pukulan, menderita dan begitu banyak, mau mati berkali-kali, nyawanya itu double. Dan dia terkatakan, aku penuh sukacita melayani Tuhan. Mencari apa ya? Bukan mencari kesenangan saya, mencari kemuliaan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, dan mendahulukan kerajaan Allah. Tidak mengegois, mendahulukan kepentingan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, bukan. Saudara, kalau tidak bisa melewati ini, meminta dan mencari itu tidak serasi, saudara tidak menemukan, saudara bisa di depan pintu hati Tuhan. Ketoklah pintu. Dan Tuhan janjikan apa? Kalau kamu sudah di depan Tuhan, kamu ketok, pasti aku buka. Artinya kamu sudah melewati semua, finish, dan kamu sudah matang, kamu sudah tahu hidup itu apa. Dan seluruh hidupmu, saudara, tidak bisa dibayar dan ditimbang dengan isi dunia. Saya kemarin membaca satu koran elektronik digital, seorang anak konglomerat, Miss ya, disebut Miss. Dia punya anak karena tidak menikah, baru 5 bulan, baru saja beberapa, dia loncat di penthouse yang paling puncak, paling tinggi, papanya kaya sekali, dan dengan anak itu dia loncat, mati itu langsung mati. Sudah tahu, kekayaan, kehormatan semua dia miliki. Dia pemimpin perusahaan, dia gagal di dalam kepercayaan karena tidak mau kawin dengan dia. Dan dia malu. Mengapa malu? Karena secara Chinese culture, kamu punya anak di luar nikah, itu anak haram. Itu mempermalukan keluarga. Dan itu ada dalam pikiran dia, sejak kecil dicekokin oleh orang tuanya. Dan waktu dia mengalami itu dan dia meminta supaya saman levelnya ini, kumpul kebunya itu kawin dengan dia, enggak mau, dia tolak mentah-mentah. Dan di dalam melihat harga diri yang tidak ada itu, dia ambil anaknya dan kemudian loncat bareng di pentos yang paling. Jadi dia mendapatkan isi dunia, nyawanya hilang. Maka saya ingatkan, kembali saya ingatkan, waktu saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak mungkin bisa menikmati keindahan dunia seperti saya sebelum bertobat menjadi hamba Tuhan. Terus terang, seperti makanan yang begitu nikmat dimakan oleh orang-orang, dinikmati dunia itu. Tapi bagi orang-orang dipanggil Tuhan, seluruh kenikmatan itu hamba. Kalau sudah tidak pernah merasakan kehambaran dunia, sudah tidak akan bisa merasakan kenikmatan surga. Dan itu ditulis oleh kaum Puritan, oleh Sojourner, perjalanan seorang musafir, oleh John Bunyan. Puncak daripada kehidupan kita yang tertinggi adalah waktu kamu ditawarkan dengan kenikmatan dunia. Seseorang berusaha banyak-banyak. Saya bertemu di mana? Jakarta, satu sekolah elit sekali di sana. Seorang bapak selesai khotbah datang, atau dia pasangan terus datang dengan anaknya. Saudara, dia mengatakan satu kalimat, bukan anaknya, ini ponakannya. Terus dia ngomong apa? Pak Kuntal, bapak tadi khotbah itu waktu saya baru datang, nggak tahu khotbahnya kapan. Pas 5 menit terakhir itu saya dengar, dan dia mengatakan, semua yang belum ngalamin nggak bisa ngamin itu, Pak. Saudara apa? Saudara, dia mengatakan, wah, ini masih umur 38, 39, masih 40-an, masih muda anak ini, anak muda ya.
masih luar biasa. Dia siapkan anaknya jenius, pintar sekali. Dan sekolah di mana? Di state Amerika itu. Dan umur berapa ya? Belasan tahun itu dia sudah SMA dan mau masuk university. Dan dia bangga sekali, dan semua perusahaan dia anak tunggal, anak satu-satunya. Dan istrinya udah meninggal kena cancer juga. Dan dia harapan satu-satunya anaknya. Sudah tahu, anaknya mati. Dan dia mengatakan apa? Apa yang aku cari itu, tak cari semua yang tak timbul. Gak ada artinya semua. Jadi dia kehilangan taste of life. Saya juga ngalamin itu sebenarnya. Ya, untuk siapa ya saya hidup kalau anak saya nggak ada? Taste of life. Dan setelah dia mengatakan, jika bukan Tuhan yang memimpin saya, jika bukan Tuhan yang memimpin saya, baru kita tahu di depan pintu kamu mau ketuk. Pintu itu merupakan pintu penghakiman. Yang kamu ketuk bukan pintu keselamatan. That's pintu penghakiman. Pintu penentuan. You are with me or without me. Kamu dengan saya atau kamu tidak dengan saya. With atau without me. Jadi begitu kamu ketuk, Tuhan buka with me. Kamu ketuk, gak ada. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, siapa engkau? Dan disitulah pintu tidak dibuka buat semua. Jadi disitulah waktu diketuk pintu, saya mencari, kamu mendapatkan. Kamu meminta, kamu akan diberi, gitu kan? Kamu ketuk, pintu akan dibukakan. Dan kata kerja dibukakan. Kamu akan menerima. Ini pasif. Jadi yang menentukan begitu sampai di pintu, saya ketuk pintu. Setelah itu bukan pintu keselamatan, itu Tuhan ketuk pintu hati kita kan? Oh Tuhan, masuklah hatiku. Kan ada lagunya itu kan? Pintu hatiku itu kan? Ini bukan pintu hatimu, ini pintu penghakiman Tuhan. Penentuan dibuka. Jadi di sini dibukakan. Jadi kalau kamu minta dengan hati yang benar, kamu mencari kebenaran Tuhan, dan kamu akan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itulah indahnya. Minta, carilah, dan ketuklah. Dan pada saat itulah Tuhan mengatakan, kalau orang bodoh, orang tidak berwawasan, penjahat, perampok, yang begitu bengis seperti itu, ngerti anaknya minta apa, dan dia kasih. Apalagi Bapa di surga. Jadi surah artinya begini, saudara, segala sesuatu yang kita alami, kepahitan, kesedihan, itu adalah satu kemuliaan Tuhan tanam dalam hidup kita. Satu kasih Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan membuat kita masuk dalam pintu yang di depan, dan kita dibuka oleh Tuhan. Silakan masuk, berdoa. Aku tahu hati, aku tahu siapa engkau. Engkau sudah berjuang demikian baik. Engkau sudah setia, dan Engkau terus mendahulukan aku dalam hidup. Dan disitulah Tuhan katakan, silakan masuk, hamba-Ku yang setia. Saudara, jadi kalimat yang dikatakan ular dan ikan, batu dan roti. Saudara masih ingat iblis mengatakan apa pada Tuhan Yesus? Balik. Iblis apa? Suruh Tuhan minta batu jadi roti, bukan roti jadi batu. Betul kan? Kamu lapar? Nah, katakan pada batu itu roti.
Saudara masih ingat ular tembaga Nehushtan yang diminta oleh Musa kepada Tuhan, ya, dan Tuhan kemudian memberikan satu perintah pada Musa untuk bikin ular tembaga. Jadi Musa itu ahli tembaga. Ya, kalau enggak bisa bikin ular. Dan semua orang melihat ular ini mujarab. Mujarab itu tahu? Punya kuasa. Dan semua orang melihat, wah, disembuhkan tuh. Saudara tahu? Apakah terus patung ular tembaga itu menyertai Musa? Saudara tahu? Patung itu harus dihancurkan. Karena tidak boleh ada di dalam hidup kita yang kita minta, kita cari, itu melebihi dari kemuliaan Tuhan. Dan tidak boleh ada satu barang patung manusia, siapapun, terhebat, terbaik, terindah, terpintar, terjenius, yang menjadi kemuliaan, dan Tuhan hancurkan semua. Dan Tuhan minta, akulah yang kau cari, bukan ini. Jadi saya berkali-kali memperingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan nantinya yang melihat banyak jemaat yang bukan dari kita juga. Jangan sekali-sekali engkau tersepona dengan pendeta dan engkau menangkap pendetamu melebihi dari Tuhan. Engkau dalam kecelakaan di pintu gerbang surga, kamu ketuk, kamu minta, ada pendeta aku nggak di situ, Tuhan? Jadi waktu ketuk itu, Tuhan ada pendeta saya nggak di sana? Tuhan katakan tidak ada. Oh ya, nggak mau masuk saya. Kenapa? Karena cinta pendetanya bukan cinta Tuhan. Dan waktu ketuk disitulah penentuan hidup kita. Setelah itu ada satu hati Tuhan yang begitu dalam, dan Tuhan katakan, kalau kamu sudah melakukan minta dengan hati yang tahu siapakah Tuhanmu, tahu siapakah engkau, di dalam segala kamu tidak bisa minta yang baik, dan apapun yang kamu minta, kamu harus jelas bahwa yang menentukan Tuhan, karena kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dan kamu akan mencari dalam hidupmu apa yang diberikan Tuhan, kebenaran-kebenaran itu semuanya. Baru setelah itu kamu layak berada di depan dan mengetuk pintu, dan Tuhan katakan, aku bukakan, marilah padaku. Kita bersekutu bersama-sama di dalam rumah Bapa yang kekal selamanya. Dan begitu indah sebenarnya. Jadi seluruh peristiwa dalam hidup kita membentuk satu rajutan yang indah. Dan sebulan waktu kita lihat semua menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kebijakan kita, dosa kita, kelemahan kita, kegagalan kita, penyesalan kita, kekhawatiran kita, semua itu akan dibersihkan oleh Tuhan, diganti dengan kasih, setia, damai sejahtera, dan buah Roh Kudus. Kita bersyukur, dan janganlah kita mencari, meminta, dan mengetuk pintu yang lama. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang melebihi dari segala Bapa yang ada. Bahkan satu persatu dan semua Bapa yang baik, yang amat baik, dikumpulkan semuanya seperti lilin dibanding dengan matahari, seperti setetes air dibanding dengan laut. Kebaikan manusia, kebaikan Bapa tidak akan melebihi kebaikan Bapa surgawi. Tuhan, disinilah kami belajar untuk meminta, untuk mencari, dan akan mengetuk pintu hati, mengetuk satu permintaan, bersekutu dengan Engkau selama-lamanya. Dan di sana Tuhan, kami melihat sungguh tanpa kuasa anugerah, tanpa penyertaan Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami, yang menguatkan kami, yang menopang kami, dan yang menggugah hati kami, menyadarkan kami, dan merangsang pikiran kami dalam kekudusan, dan memberikan satu kerinduan hati untuk terus berjalan bersama dengan kami.
di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah yang penuh dengan duka, ataupun di padang rumput yang begitu menyenangkan dan indah. Hanya satu yang membedakan adalah hadirat Tuhan. Dan di sana Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau bersama dengan kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam liang kubur sekalipun, hanya Engkau yang bisa mengangkat kami. Kami serahkan Tuhan doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan dulu.